Arif adalah seorang petugas keamanan di sebuah gedung bertingkat tinggi yang terletak di pusat kota. Gedung itu dikenal sebagai salah satu yang paling luas dan terkemuka di kawasan itu. Dan tempatnya selalu ramai dengan karyawan dari berbagai latar belakang. Arif sendiri sudah bekerja di sana selama beberapa tahun dan mengenal sebagian besar rekan kerjanya dengan baik. Setiap tahun pada malam tertentu, gedung tempat Arif bekerja menjadi pusat perhatian karena perayaan rutin yang diadakan oleh bos besar mereka, Pak Steven. Meski bosnya seorang non-muslim, Pak Steven telah menjalankan tradisi tahunan ini dengan serius, yaitu mengadakan acara tahlilan untuk mengenang orang-orang yang telah meninggal dengan sebuah pemotongan kerbau sebagai simbol penghormatan dan permohonan keselamatan. Arif dan rekan-rekannya yang sebagian besar beragama Islam tahu betul bahwa tahlilan ini adalah bagian dari rutinitas yang sudah berlangsung lama dan menjadi semacam budaya yang dihormati di tempat kerjanya. Tidak jarang acara ini dihadiri oleh tamu-tamu penting, baik dari kalangan pengusaha maupun tokoh masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya mengerti mengapa bos mereka mengadakan acara semacam itu. Arif tetap ikut berpartisipasi menghormati keputusan Pak Steven. Namun tahun ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Pada malam itu Arif dan rekan-rekannya sudah berkumpul seperti biasa di halaman belakang gedung. Biasanya ada beberapa orang yang membawa makanan, minuman, dan berbagai perlengkapan ritual. Sementara di sisi lain, tukang jagal akan menyiapkan kerbau untuk dipotong di tempat. Namun malam ini suasananya sunyi. Tidak ada hiruk-pikuk persiapan pemotongan kerbau. Dan para pekerja yang biasanya datang untuk menyiapkan daging tampak tidak ada. Pak Steven yang biasanya berdiri di depan dengan senyum ramah dan memberi sambutan hangat, kali ini tampak murung. Dia tidak berkata banyak, hanya mengangguk kepada para karyawan yang hadir dan mengisyaratkan untuk melanjutkan tahlilan. Arif merasa ada yang aneh. Ia tidak bisa mengabaikan keganjilan yang ada. Di benaknya terbersit berbagai pertanyaan, tetapi tidak seorang pun yang berani menanyakannya secara langsung kepada Pak Steven. Sebagai pengusaha sukses, ia selalu dihormati oleh semua orang di gedung tersebut. Setelah beberapa saat, tahlilan dimulai. Arif dan para karyawan duduk di atas tikar yang sudah digelar. Doa-doa dilantunkan dengan khusyuk, tetapi Arif tetap merasa ada yang mengganjal dalam hatinya. Mungkin itu karena tidak adanya pemotongan kerbau yang selama ini menjadi bagian penting dari acara ini. Atau mungkin perasaan ini muncul karena ada sesuatu yang tidak terlihat, suatu hal yang lebih dalam dan tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Selama tahlilan berlangsung, Arif merasakan perubahan atmosfer yang tak biasa. Seperti ada hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Tidak hanya itu, bau yang tak sedap mulai tercium, seperti bau tanah lembab yang basah. Beberapa orang mulai gelisah, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Bahkan Arif merasa untuk beberapa detik, bayangan-bayangan aneh bergerak di sekitar mereka, mengintai dari sudut-sudut ruangan yang gelap. Ketika doa terakhir dibacakan dan acara dianggap selesai, Arif merasa ada sesuatu yang hilang. Biasanya acara ini berakhir dengan rasa tenang, tapi kali ini justru ada rasa ketegangan yang menggantung di udara. Beberapa rekan kerja Arif tampak tidak nyaman dan segera meninggalkan tempat itu. Menyisakan Arif yang masih duduk termenung, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Arif pun mulai bertanya-tanya, apakah keputusan Pak Steven untuk tidak memotong kerbau tahun ini ada kaitannya dengan perubahan-perubahan aneh yang terjadi di gedung ini? Apa dampak spiritual dari keputusan tersebut, dan lebih penting lagi, apa yang tersembunyi di balik acara ini yang tampaknya lebih dari sekedar ritual tahunan? Pikiran Arif semakin berat dan ia merasa ada sebuah teka-teki yang harus dipecahkan. Teka-teki yang mengarah pada rahasia gelap yang berhubungan dengan gedung tempat ia bekerja.
Setelah acara malam itu yang terasa aneh, Arif tidak bisa menghilangkan perasaan cemas yang melingkupi dirinya. Walaupun ia berusaha untuk melanjutkan hari-harinya seperti biasa, ada rasa ganjil yang terus menghantui pikirannya. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sesuatu yang tampaknya berhubungan dengan keputusan Pak Steven untuk tidak melaksanakan pemotongan kerbau. Sesuatu yang ia anggap dulu hanya bagian dari tradisi, kini terlihat jauh lebih rumit dan penuh misteri. Suatu sore ketika sedang berjaga di ruang keamanan, Arif akhirnya mendapat kesempatan untuk berbicara dengan salah seorang karyawan yang senior lah, yang sudah lama bekerja di sini. Pak Amir sebut saja namanya. Seorang security yang lebih berpengalaman. Pak Amir yang sering terlihat lebih pendiam dan sering terlibat dalam percakapan-percakapan yang tidak ingin diketahui orang lain. Tampak tahu sesuatu yang tidak banyak orang ketahui. Pak Amir, saya merasa ada yang aneh belakangan ini, Pak, ujar Arif memulai percakapan. Pak Amir menatap Arif dengan tatapan penuh perhatian. Lalu dengan suara yang pelan dan hati-hati ia berkata, "Rip, apakah kamu tahu, setiap tahun setelah acara itu, ya, bos kita selalu melaksanakan ritual tertentu. Ritual yang tidak sembarangan." Arif menunggu menahan nafas. Ritual apa, Pak Amir? Pak Amir menatap sekeliling memastikan tidak ada orang yang mendengarkan lalu melanjutkan. Setelah acara itu selesai, biasanya di malam hari Pak Steven akan memotong kerbau. Tapi bukan hanya itu. Ini nih, kepala kerbau itu selalu dikuburkan di basement gedung ini nih, di tempat yang tidak pernah bisa dijangkau siapapun. Itu adalah bagian dari ritual tahunan yang harus dilaksanakan. Dulu saya sempat lihat secara langsung ketika ada yang menguburkannya. Arif tercengang. Berarti kepala kerbau ditaruh di situ. Kirain saya kepala kerbaunya diambil sama si tukang jagal gitu. Kan dagingnya biasanya kita makan bareng-bareng dan dibagi-bagiin. Pak Amir mengangguk pelan. Iya, ditanam di basement, Rip. Tempat itu memang selalu terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang mengawasi. Dan setiap kali ritual itu dilaksanakan, gedung ini terasa lebih tenang. Lah, tapi tahun ini kok, setelah acara itu dan tanpa pemotongan kerbau, saya juga merasa ada yang berubah, Rip. Kecurigaan Arif semakin kuat. Ia mulai teringat perasaan tidak nyaman yang ia alami setelah tahlilan malam itu. Bau busuk yang tiba-tiba muncul, suara-suara aneh yang terdengar di lorong gedung, dan atmosfer tegang yang menggantung di udara. Apakah semua itu ada hubungannya dengan ritual yang tidak dilaksanakan tahun ini? Keesokan harinya, keanehan mulai terjadi. Di ruang kantin yang biasanya ramai dan penuh dengan aroma masakan lezat, Arif mendapati makanan yang telah disiapkan untuk makan siang tampak basi, meskipun baru beberapa jam dimasak. Bau busuk tercium begitu kuat dari nasi dan lauk yang sebelumnya terlihat segar. Beberapa rekan kerja yang mencoba mencicipi makanan itu segera muntah karena rasa yang tidak wajar. Arif berusaha untuk tenang dan mencoba mencari penjelasan rasional. Tetapi semakin ia melihat sekeliling, semakin terasa ada yang salah. Salah satu rekan kerja, Rina, yang bekerja sebagai staf kebersihan, mendekatinya dengan wajah cemas. "Mas, tadi di ruang bawah tanah, saya mendengar suara seperti orang menggeram," kata Rina dengan suara gemetar. "Saya nggak berani terlalu lama di sana, tapi suaranya seperti suara orang yang sedang marah." Arif merasa bulu kuduknya meremang. Suara aneh di ruang bawah tanah, basement, tempat di mana kepala kerbau dikuburkan. Ia mencoba mencari penjelasan yang logis, tetapi semakin banyak kejadian aneh yang muncul. Pada sore hari setelah semua karyawan pulang, Arif memutuskan untuk memeriksa basement dulu. Ia merasa penasaran dan kekhawatirannya semakin besar. Dengan hanya menerangi ruangan dengan lampu senter kecil, Arif turun ke basement. Begitu kaki Arif menginjakan langkah di lantai bawah tanah itu, suasana langsung terasa berbeda. Udara terasa berat, hampir sesak. Beberapa barang yang biasanya terorganisir rapi tampak berantakan. Arif berjalan pelan, semakin dekat dengan sudut tempat yang selama ini dijaga ketat.
dan tidak pernah dipasangi kamera pengawas. Ia merasa seakan ada yang mengawasinya. Lalu, ia berhenti di depan sebuah sudut yang terkubur rapat oleh tumpukan kayu dan kotak. Di bawah sana ia merasa ada sesuatu yang terkubur. Tiba-tiba Arif mendengar suara gesekan lembut dari dinding. Ia mengarahkan senter ke arah suara itu, dan matanya tertuju pada sebuah bentuk bayangan yang bergerak perlahan. Entah itu bayangan nyata atau hanya permainan cahaya, tetapi Arif merasa tubuhnya kaku. Suara menggeram itu semakin jelas terdengar. "Woi, ada orangkah di sana?" Arif berteriak. Suaranya menggema di ruang kosong. Tidak ada jawaban. Tetapi udara di basement semakin terasa mencekam. Arif merasa ia telah melangkah ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan. Sebuah rahasia yang mungkin telah lama tersembunyi di dalam gedung itu, dan tanpa pemotongan kerbau yang seharusnya dilakukan, segala sesuatunya mungkin akan meledak dengan akibat yang jauh lebih mengerikan. Tiba saatnya Arif shift malam. Pada dini hari, saat Arif mulai merasa lelah, meskipun tugasnya sebagai petugas keamanan mengharuskannya untuk tetap waspada, gedung besar tempatnya bekerja ini selalu terasa sepi di malam hari, kecuali suara blower ruangan yang berputar, denting jauh dari koridor, dan terkadang langkah kaki yang tidak jelas arahnya. Kadang juga ada suara gemericik air. Tapi belakangan Arif merasa ada yang berbeda, sesuatu yang mengganggu rasa tenangnya, membuatnya terus merasa terjaga. Saat bertugas malam ini, ia duduk di ruang kontrol, memeriksa layar monitor yang menampilkan berbagai sudut gedung. Setiap layar menunjukkan gambaran rutin, koridor yang kosong, ruangan yang sepi, dan lampu-lampu yang menyala di setiap lantai. Namun suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan, berasal dari toilet pria yang terletak di lantai dasar. Suara gemericik air di kloset diiringi dengan suara seperti sesuatu yang tersumbat, terdengar lebih keras dari biasanya. Awalnya Arif mencoba untuk mengabaikannya, berpikir itu hanya suara biasa dari pipa yang bermasalah. Namun semakin lama suara itu semakin menggema, sampai terdengar seperti suara dorongan air yang tidak wajar, suara yang terlalu keras dan berulang-ulang. Arif mengerutkan dahi dan memutuskan untuk mengecek. Ia melangkah pelan menuju toilet pria, berusaha untuk memastikan semuanya dalam keadaan normal. Saat tiba di depan pintu, ia mendengar suara itu lagi. Sekarang lebih jelas, seperti ada sesuatu yang terjebak di dalam kloset, berusaha keluar dengan paksa. Arif membuka pintu toilet dengan hati-hati. Begitu pintu terbuka, udara dingin langsung menyambutnya. Suasana di dalam toilet terasa aneh, seperti ada energi yang mengalir tidak wajar. Meskipun ruangan itu terlihat biasa saja, tidak ada yang berbeda, kecuali suara kloset yang masih terdengar dari dalam salah satu bilik. Arif melangkah masuk, mencoba menenangkan dirinya. Ia mendekat ke bilik yang terdengar berisik itu dan membuka pintunya. Namun, begitu ia melangkah lebih dekat, suara itu berhenti mendadak, seolah-olah sesuatu atau seseorang telah menghentikan aliran air. Arif merasa ada yang tidak beres. Ia memutuskan untuk mengecek bilik lainnya. Ketika ia berbalik, pandangannya tertuju pada kaca besar di dinding seberang. Sesuatu yang tidak biasa muncul di permukaan kaca itu. Sebuah bayangan yang bergerak dengan perlahan. Semakin jelas bentuknya saat Arif mendekat. Dari balik kaca, ia bisa melihat sebuah sosok yang sedang berdiri. Bayangannya samar-samar dan tampak seperti sosok manusia. Namun, ketika Arif mengerutkan mata dan melangkah lebih dekat, wajah di kaca itu tampak kabur, bergelombang seperti kabut tebal. Keanehan semakin terasa ketika sosok itu menghilang begitu saja, seperti lenyap di telan ruang kosong tanpa jejak. Jantung Arif berdegup kencang. Ia mundur beberapa langkah, matanya masih terfokus pada kaca yang kini kembali terlihat bersih dan jernih, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi hatinya yang semakin berdebar, tahu bahwa apa yang ia lihat bukanlah halusinasi. Ia bergegas keluar dari toilet, langkahnya cepat dan tanpa menoleh ke belakang.
Perasaan aneh dan gelisah semakin menguasai dirinya. Sesampainya di ruang kontrol, Arif duduk dengan nafas terengah-engah, mencoba mencerna apa yang baru saja ia alami. Apakah itu hanya ilusi? Atau ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap yang terikat pada gedung ini? Pikiran Arif berkecamuk. Apakah itu entitas yang terikat di tempat ini? Sebuah makhluk atau kekuatan yang terganggu setelah ritual pemotongan kerbau yang tidak dilaksanakan? Ia merasa semakin yakin bahwa kejadian-kejadian aneh yang terjadi belakangan ini, termasuk suara dan penampakan yang ia saksikan di toilet, bukanlah kebetulan semata. Selama beberapa jam berikutnya, Arif tetap berjaga, berusaha untuk mengalihkan perhatian dengan memeriksa monitor dan memastikan tidak ada hal yang mencurigakan lainnya. Namun perasaan cemas terus menghantuinya. Setiap langkah yang ia ambil di gedung ini, setiap suara yang terdengar dari kejauhan membuatnya semakin yakin bahwa ia tidak sendirian di sini. Entitas itu, atau apapun itu, sepertinya memang hadir di tempat ini, menjaga sesuatu yang lebih besar dari sekedar bangunan itu sendiri. Arif tahu, ia harus segera mencari tahu lebih dalam semua yang terjadi, dari ritual tahunan yang dibatalkan hingga penampakan gaib yang baru saja ia saksikan. Berhubungan dengan satu hal, ada sesuatu yang terikat di gedung ini dan semakin lama dibiarkan, semakin kuat pengaruhnya. Mungkin hanya dengan mengungkap rahasia itu, ia bisa menghentikan gangguan yang terus menghantui gedung ini. Tapi Arif juga tahu, semakin ia menggali, semakin besar pula resiko yang ia hadapi. Atau jalan terakhir, keluar saja dari perusahaan ini. Tapi mencari pekerjaan tidak semudah membalikan telapak tangan. Di lain hari, masih di dalam shift malam, Arif merasa saat malam semakin larut. Ia merasa bahwa setiap detik yang berlalu di gedung besar itu semakin menambah rasa cemas dalam dirinya. Kejadian-kejadian aneh yang semakin sering terjadi membuatnya tidak bisa tenang. Setelah kejadian kemarin malam di toilet pria, ia tidak bisa menepis rasa khawatir yang terus menghantuinya. Sosok gaib yang muncul di kaca itu tampaknya memiliki tujuan atau pesan yang ingin disampaikan. Meskipun Arif belum bisa memahami sepenuhnya apa yang sebenarnya terjadi. Pukul 2 dini hari, ketika Arif tengah berjaga di ruang kontrol, layar monitor menampilkan sebuah gambar yang membuat hatinya berdebar kencang. Salah satu kamera menunjukkan toilet pria di lantai 3, persis di depan pintu toilet. Sosok yang sama muncul lagi. Sosok itu meskipun tampak samar, Arif mengenalinya dengan jelas. Itu adalah sosok yang sama dengan yang ia lihat di kaca toilet lantai dasar. Sebuah bayangan manusia dengan wajah yang kabur, tak berbentuk, namun tetap mengerikan. Arif menatap layar, jantungnya berdebar semakin cepat. Tidak ada suara apa-apa selain dengung mesin pelancar sirkulasi udara atau blower yang terdengar dari jauh di tempat ia jaga. Tapi matanya tak bisa lepas dari sosok itu yang kini berdiri diam di depan pintu toilet, menunggu atau mungkin mengamati. Ia tahu kali ini bukan hanya kebetulan. Tanpa berpikir panjang, Arif memutuskan untuk turun langsung ke lantai 3. Langkah kakinya berat, namun ia terus maju, seolah terpaksa mengikuti dorongan untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Di sepanjang jalan menuju tangga, perasaan aneh kembali menguasainya. Suatu kekuatan tak terlihat yang membuatnya semakin gelisah, seolah ada sesuatu yang mengamatinya dari kegelapan. Begitu tiba di lantai 3, Arif melihat lorong sepi yang dipenuhi dengan pintu-pintu kantor yang tertutup rapat. Tidak ada suara apapun, namun perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Ia melangkah pelan menuju toilet pria yang berada di ujung lorong. Pintu toilet itu tertutup, tetapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Sebuah bau busuk yang menyengat mulai tercium, mirip dengan bau busuk yang pernah ia temui sebelumnya di toilet lantai dasar. Arif menarik nafas dalam-dalam dan membuka pintu toilet. Begitu pintu terbuka, udara di dalam ruangan terasa semakin dingin, bahkan sedikit lebih dingin dari biasanya. Lampu yang redup menyala, memancarkan cahaya yang seakan dipenuhi bayangan. Saat matanya beralih ke depan,
Ia melihat sosok itu, sosok yang sama, berdiri tegak di tengah ruangan, menghadap cermin besar yang menempel di dinding. Arif membeku. Sosok itu yang tampaknya sudah tahu kedatangannya, tidak bergerak sama sekali. Wajahnya masih samar, namun kali ini Arif bisa merasakan energi yang lebih kuat mengalir dari sosok itu. Rasa takut semakin menguasainya, namun ia berusaha untuk tetap tenang dan mendekat. Tiba-tiba sosok itu berbalik dengan gerakan yang cepat dan tak terduga, membuat Arif terkejut hingga hampir terjatuh. Sosok itu menghadapnya dengan tatapan kosong. Wajahnya semakin jelas terlihat, penuh dengan luka-luka yang mengerikan. Darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Bahkan matanya tampak kosong dan bolong, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Arif mundur perlahan, namun sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, sosok itu menghilang begitu saja. Secepat ia muncul, hanya ada kegelapan yang menggantung di udara. Arif terdiam, mencoba menenangkan diri, namun perasaan takut yang mendalam tidak kunjung hilang. Dengan jantung yang masih berdetak kencang, Arif segera berbalik dan meninggalkan toilet itu. Ia tahu, apa yang baru saja ia alami bukanlah halusinasi atau kebetulan. Sosok itu, entitas yang sepertinya terhubung dengan gedung ini, semakin nyata dan semakin ganas. Ia merasa terjebak dalam suatu permainan yang tak dapat ia pahami. Namun, rasa penasarannya tidak berhenti di situ. Arif tahu ia harus mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia kembali ke ruang kontrol dan menatap layar monitor yang memantau seluruh gedung. Matanya tertuju pada salah satu komputer di lantai 6. Sebuah gambar yang mengejutkan muncul di layar. Di depan komputer tampak sosok yang sama, kali ini lebih jelas terlihat, dengan pakaian yang dipenuhi darah. Duduk di kursi dengan kepala tertunduk. Darah mengalir dari tubuhnya, menetes perlahan ke lantai dan ada aura gelap yang mengelilinginya. Arif tidak bisa menahan rasa takut yang semakin menggelayuti dirinya. Ia tahu bahwa kejadian ini bukan hanya sebuah mimpi buruk. Ini adalah kenyataan yang harus dihadapi. Sesuatu yang gelap dan mengerikan telah terbangun. Di lain waktu, Arif duduk di ruang kantor kecil yang terletak di sudut gedung. Tangan menggenggam secangkir kopi yang sudah dingin. Malam itu perasaan cemas yang terus membelenggunya tak kunjung reda. Setelah kejadian-kejadian mengerikan yang ia alami beberapa malam terakhir, ia merasa perlu untuk berbicara dengan seseorang. Hanya ada satu orang yang mungkin bisa memberikan nasihat. Meskipun Arif ragu apakah itu akan membantu, Komandan Dedi, atasannya langsung. Komandan Dedi adalah sosok yang sudah berpengalaman dalam dunia keamanan gedung. Sebagai komandan, Dedi selalu tampil tenang dan rasional. Arif berharap dengan bercerita ia bisa mendapatkan sedikit kelegaan. Meski ia tahu bahwa ketakutannya mungkin terlalu besar untuk dibicarakan secara rasional. Saat Komandan Dedi tiba di ruang kantor, Arif langsung menceritakan semua kejadian aneh yang terjadi di gedung. Ia berbicara tentang suara-suara misterius yang datang dari toilet, sosok gaib yang muncul di kaca, hingga penampakannya mengerikan di depan komputer para staf pekerja. Meskipun ragu, Arif berharap Komandan Dedi bisa memberinya penjelasan atau setidaknya memberikan nasihat yang bisa membuatnya merasa lebih tenang. Komandan Dedi mendengarkan dengan seksama, namun wajahnya tetap tidak menunjukkan rasa khawatir. Ketika Arif selesai bercerita, Dedi menghela nafas panjang sebelum berbicara dengan suara tenang. Arif, saya mengerti kamu merasa cemas, tapi kamu harus ingat, gedung ini sudah beroperasi selama bertahun-tahun. Dan selama itu juga banyak kejadian aneh yang bisa dijelaskan secara logis. Mungkin suara-suara yang kamu dengar itu hanya dari sistem pipa atau masalah kelistrikan. Sebagai petugas keamanan, kamu harus bisa menghadapi ketakutan itu dengan kepala dingin. Ini adalah bagian dari proses adaptasimu, kata Komandan Dedi sambil tersenyum ringan. Ya, namanya makhluk gaib itu memang kita hidup berdampingan, Arif. Kamu itu harus kuat. Jangan sampai goyah. Arif merasa sedikit lega mendengar penjelasan tersebut. Namun hati kecilnya tetap merasakan keraguan. Apakah mungkin semua ini hanya kebetulan atau masalah teknis belaka? Bagaimana dengan penampakan sosok gaib yang ia lihat? Itu tidak bisa dijelaskan dengan teknis begitu saja.
Meskipun begitu, ia memilih untuk menerima nasihat Komandan Dedi. Setelah semua yang terjadi, ia tidak ingin terlihat lemah atau panik. "Baik, Komandan. Saya akan coba lebih tenang dan fokus pada tugas," jawab Arif, berusaha menyembunyikan rasa takut yang masih menggelayuti dirinya. Komandan Dedi memberikan tepukan ringan di bahunya. "Bagus, Arif. Ingat, kita di sini untuk menjaga gedung ini. Jangan biarkan ketakutan menguasai pikiranmu, ya." Setelah pertemuan singkat itu, Arif merasa sedikit lebih tenang. Namun begitu ia kembali ke pos jaga, perasaan cemas kembali menyergapnya. Apakah benar apa yang ia alami hanya kebetulan? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap yang sedang mengintai? Malam semakin larut, dan suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Kali ini suara itu berasal dari lorong yang mengarah ke ruang server di lantai bawah. Bunyi langkah kaki yang berat diikuti oleh bisikan samar yang tak bisa ia pahami. Arif memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia berjalan menyusuri lorong yang gelap, hanya diterangi oleh lampu-lampu neon yang berkedip-kedip. Namun semakin ia mendekat, suara langkah itu semakin jelas, dan bisikan-bisikan itu semakin keras. Seolah datang dari segala arah, perasaan takutnya kembali mencengkeram jantungnya. Arif berhenti sejenak, berusaha menenangkan diri. Ia mencoba untuk berpikir logis, mengingat nasihat Komandan Dedi. Mungkin ini hanya halusinasi akibat stres atau kelelahan. Namun saat ia melangkah lebih dekat ke ruang server, sesuatu yang tak terduga terjadi. Lampu-lampu di sepanjang lorong tiba-tiba padam, meninggalkan Arif dalam kegelapan total. Dalam kegelapan itu, suara langkah kaki yang berat semakin dekat, dan bisikan-bisikan yang tidak bisa dipahami semakin terdengar jelas. Hati Arif berdegup kencang, rasa takutnya semakin mendalam. Ketika lampu kembali menyala, Arif melihat sosok yang tidak dikenal berdiri di ujung lorong. Sosok itu mengenakan pakaian gelap, tubuhnya kurus dan tampak tidak wajar. Wajahnya samar, namun matanya yang kosong memancarkan aura gelap yang sangat menakutkan. Sosok itu hanya berdiri diam, menatap Arif tanpa bergerak. Arif terkejut, tubuhnya membeku sejenak. Namun sebelum ia sempat bergerak, sosok itu menghilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Arif menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah halusinasi atau permainan pikiran akibat kelelahan. Namun perasaan cemas yang menghantuinya semakin menjadi-jadi. Ia kembali ke pos jaga, mencoba untuk mengabaikan apa yang baru saja ia lihat. Meski begitu, suara-suara aneh yang terus mengiringinya semakin intens. Setiap langkah, setiap detik, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Rasa takutnya semakin membesar, dan ia tahu bahwa perasaan ini tidak akan hilang begitu saja. Arif sudah tidak tahu seberapa lama lagi ia bisa bertahan dalam ketakutan yang semakin mencekam ini. Sesuatu yang sangat gelap yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semakin menguasai gedung itu, dan Arif, meskipun berusaha untuk tetap tenang, tahu bahwa ia sedang berada di ambang sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya dari yang bisa ia bayangkan. Di lain waktu, Arif dan Pak Amir sedang menjalankan tugas rutin mingguan mereka untuk memeriksa seluruh area gedung, termasuk bagian basement yang jarang dikunjungi. Basement itu biasanya hanya digunakan untuk menyimpan barang-barang lama atau peralatan yang tidak terpakai, dan Arif tahu betul bahwa tidak banyak yang turun ke sana. Saat itu suasana terasa semakin mencekam, seperti ada sesuatu yang tidak beres di seluruh gedung. Namun mereka tetap melanjutkan tugas mereka, mencoba untuk tidak membiarkan rasa takut menguasai. Saat mereka tiba di pintu basement yang jarang dimasuki, Arif merasa ada yang aneh. Pintu itu terlihat terkunci rapat, padahal biasanya hanya sedikit barang yang disimpan di dalamnya. Dengan sedikit usaha, Arif memutar kunci yang ada di saku seragamnya dan membuka pintu. Bau lembab dan berdebu langsung tercium begitu pintu terbuka, menambah kesan angker yang sudah terasa di bawah gedung ini. "Kenapa ya? Kok rasanya ada yang janggal?" tanya Pak Amir, berbisik sambil menyalakan senter kecil di tangannya. "Entahlah, ayo kita cek saja," jawab Arif sambil melangkah masuk dengan hati-hati. Mereka berjalan melewati rak-rak besar yang dipenuhi dengan barang-barang lama, dari tumpukan karton hingga peralatan yang tidak jelas kegunaannya. Namun di ujung ruangan, sesuatu menarik perhatian mereka. Sebuah mobil kijang tua terparkir di sana dalam keadaan yang sangat aneh. Mobil itu tampak usang dengan debu yang tebal menutupi permukaan catnya.
Namun yang paling mencurigakan adalah posisi mobil itu yang seolah-olah baru diparkir, meski tidak ada tanda-tanda orang yang baru saja menggunakannya. Ini mobil siapa? Kok tidak ada laporan? Tanya Pak Amir berkerut kening. Arif mengedarkan pandangannya, mencoba mencari petunjuk. Apa mobil ini sudah lama ya? Tapi tidak pernah ada laporan tentang mobil ini. Aneh. Dengan rasa penasaran yang semakin menguat, mereka mendekati mobil itu sambil mengelilinginya. Arif menemukan bahwa pintu mobil terkunci rapat. Pak Amir mencoba mengetuk kaca jendela mobil, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Tidak ada apapun di dalam. Hanya ruang kosong yang gelap. Lah tapi kenapa kok ada di sini? Apakah ini mobil lama milik kantor? Pak Arif bertanya, namun Arif tidak bisa memberikan jawaban. Dia sendiri karyawan baru. Tiba-tiba suara aneh terdengar. Mereka mendengar suara mesin mobil yang seolah-olah baru saja dihidupkan. Arif dan Bagas saling berpandangan, bingung dan takut. Mereka mendekatkan diri ke mobil itu, tetapi tidak ada orang di dalamnya. Mesin mobil itu terus menyala, berputar dengan sendirinya tanpa ada yang mengendalikan. Tunggu, ini tidak benar, kata Arif dengan suara gemetar. Kita harus pergi dari sini, Pak Amir. Namun sebelum mereka bisa berbalik untuk pergi, hal yang lebih menakutkan terjadi. Mobil yang sebelumnya terparkir dengan aman tiba-tiba mundur tanpa ada pengemudi, tanpa ada orang di dalamnya. Mobil itu bergerak mundur perlahan dengan sendirinya. Gerakan mundurnya sangat pelan tetapi jelas sangat tidak wajar. Pak Arif terkejut dan mundur beberapa langkah. Arif, ini ada apa dengan mobil ini, Rip? Arif merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia tidak tahu apakah yang mereka hadapi itu sesuatu yang bisa dijelaskan dengan akal sehat, ataukah sesuatu yang lebih besar, lebih gelap dari yang bisa mereka pahami. Ini tidak aman, kata Arif. Kita harus segera memberitahu komandan. Dengan gemetar Arif mengambil ponselnya dan menelpon Komandan Dedi, berharap atasan mereka bisa memberikan penjelasan atau setidaknya datang untuk memeriksa keadaan ini. Namun saat menunggu jawaban, mereka hanya bisa berdiri terdiam, menyaksikan mobil itu terus bergerak mundur sedikit demi sedikit, maju lagi, mundur lagi, seolah-olah dipandu oleh kekuatan yang tak tampak. Komandan Dedi akhirnya menjawab telepon Arif. Ya, apa yang terjadi, Rip? Suara Komandan Dedi terdengar tidak sabar. Komandan, ada sesuatu yang aneh di basement, jawab Arif terbata-bata. Ada mobil yang terparkir di sana dan mobil itu bergerak sendiri, mundur, maju, gak ada yang ngendarain. Kami butuh bantuan untuk memeriksa ini, Komandan. Ada keheningan sejenak di ujung telepon sebelum Komandan Dedi menjawab. Baiklah, saya akan datang ke sana segera. Jangan pergi kemana-mana. Setelah menutup telepon, Arif dan Pak Amir kembali memandangi mobil yang kini telah bergerak lebih jauh ke dalam basement, semakin menjauh dari tempat mereka berdiri. Rasa takut semakin merayap, namun mereka berdua tahu bahwa mereka tidak bisa meninggalkan tempat ini tanpa penjelasan yang jelas. Keanehan yang terjadi semakin membuat suasana semakin menakutkan. Dan beberapa saat kemudian, Komandan Dedi tiba di basement dengan langkah cepat. Ia segera mengarahkan senter ke arah mobil yang bergerak maju mundur dan melihat dengan seksama ke dalam kabin mobil. Tunggu di sini, kata Komandan Dedi sambil membuka pintu mobil dengan hati-hati. Ia memeriksa bagian dalam mobil, namun tidak menemukan apapun yang mencurigakan, selain bau apek dan debu yang menebal. Mobil itu tampak kosong, tidak ada tanda-tanda bahwa mobil tersebut baru saja digunakan. Namun, saat Komandan Dedi memeriksa lebih dekat, ia merasakan keanehan yang sama. Ini sudah tidak masuk akal, kata Komandan Dedi sambil menatap Arif dan Pak Amir. Tidak mungkin ada mesin yang seharusnya bergerak sendiri apalagi tanpa ada pengemudi. Arif dan Pak Amir hanya bisa diam, merasa bingung dan ketakutan. Mereka tahu bahwa ada sesuatu yang sangat tidak wajar dengan gedung ini. Keanehan demi keanehan yang terus berlanjut semakin mengarah pada satu kesimpulan yang tak ingin mereka percayai. Ada kekuatan gaib yang terikat pada gedung ini dan mungkin mobil tua ini adalah salah satu petunjuknya mungkin. Komandan Dedi akhirnya memutuskan untuk menghubungi pihak teknisi untuk memeriksa masalah pada sistem kelistrikan gedung dan memeriksa si mobil usang itu. Namun meskipun penjelasan teknis mungkin akan ditemukan, perasaan cemas Arif dan Pak Amir tetap membayangi mereka karena mereka tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar. Ia mulai bangkit dari kedalaman gedung ini. Sementara itu Arif menatap Komandan Dedi dengan kebingungan.
Apa maksud komandan? Apa yang sedang terjadi di sini? Komandan Dedi menghela nafas panjang, seakan-akan sudah lama menahan beban yang kini harus diungkapkan. Gedung ini bukan tempat biasa. Sejak awal, saya sudah tahu bahwa ada hal-hal yang terjadi di sini yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Tapi ini adalah bagian dari proses, bagian dari yang harus kita alami. Arif terdiam mencoba memahami kata-kata Komandan Dedi. Tapi mengapa saya dan Pak Amir harus terlibat dalam semua ini, Pak? Tanya Arif dengan suara parau. Komandan Dedi menatap mereka berdua sejenak lalu menjawab dengan perlahan. Ya karena kalian adalah penjaga atau security yang bertugas di malam hari di sini. Dan pada saat malam-malam itu adalah kejadian-kejadian aneh yang akan kalian hadapi. Semuanya adalah sudah bagian dari tugas kalian. Lah iya, kami kan hanya petugas keamanan, Komandan, kata Pak Amir dengan suara yang tergetar. Kami hanya menjalankan tugas, kenapa kami harus terjebak dalam semua ini? Komandan Dedi tersenyum tipis, meskipun senyum itu tidak mampu menenangkan mereka. Ya, kembali lagi. Karena tidak ada yang bisa menghindar dari takdir. Semua yang terjadi di gedung ini memiliki tujuan. Kami hanya belum tahu apa itu tujuan akhirnya. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari atas. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar yang bergerak di lantai atas. Suara itu semakin keras, menyatu dengan suara ketukan yang terdengar dari dalam dinding. Arif dan Bagas menatap Komandan Dedi dengan cemas. Tetapi Komandan Dedi hanya mengangkat bahu, seolah sudah terbiasa dengan suara-suara itu. Ketegangan mencapai puncaknya. Arif merasakan tubuhnya dingin dan gemetar. Ia tidak tahu apakah itu karena rasa takut yang semakin dalam atau karena sesuatu yang lebih gelap sedang mendekat. Suara gemuruh itu semakin keras, menggelegar di seluruh gedung. Ada getaran yang sangat kuat, seolah seluruh bangunan sedang diguncang oleh sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang lebih besar dari sekedar gangguan gaib yang mereka hadapi sebelumnya. Setelah malam yang penuh dengan ketakutan dan ketegangan, Arif merasa tak berdaya. Namun ada satu hal yang mengusik pikirannya. Apa sebenarnya yang terjadi di gedung itu? Mengapa segala kejadian aneh, suara-suara misterius, dan penampakan gaib begitu intens? Mengapa semua ini berhubungan dengan bos mereka dan ritual-ritual tahunan yang selama ini dianggap sebagai tradisi belaka? Malam itu setelah pertemuan dengan Komandan Dedi, Arif merasa terdesak untuk mencari jawaban lebih dalam. Dengan rasa penasaran yang tak terbendung, ia memutuskan untuk melakukan pencarian informasi. Ia tahu apapun yang terjadi, ia harus mengetahui kebenaran sebelum semuanya terlambat. Saat setelah shift malam, pagi hari, Arif sarapan nasi uduk di dekat warung dekat gedung tempat ia bekerja. Tak disangka, dia mengobrol-ngobrol dengan seseorang yang kata ibu penjual nasi uduk tersebut adalah salah satu security yang pernah bekerja saat bangunan ini mulai dibangun, alias gedung yang akan dibangun dalam proses pembangunannya. Dan dari situ Arif mulai bertanya kepada sosok bapak-bapak tersebut. Dan bapak itu juga menjelaskan tentang ritual-ritual yang Arif juga mengetahuinya. Arif terperangah. Iya, bapak itu menjelaskan tentang ritual-ritual yang dilakukan setiap tahun. Ritual yang melibatkan pemotongan kerbau, yang pada di tahun ini si bos tidak melakukannya. Dan juga penguburan kepala kerbau. Lalu ada ritual pemanggilan entitas gaib yang sudah ada sejak gedung ini dibangun. Namun yang mengejutkan adalah, kata si bapak, penjelasan lebih lanjut tentang korban-korban yang tidak pernah disebutkan sebelumnya. Korban nyawa. Iya, ternyata setiap ritual tahunan yang dilakukan bos mereka bukan hanya sekedar upacara untuk memperoleh kesuksesan atau kekuatan lalu mempertahankan kesuksesannya, tapi juga katanya untuk menebus dosa masa lalu yang sangat kelam. Kok nebus dosa dengan cara seperti itu? Batin Arif. Bapak itu menjelaskan, ya, para korban ini yang tak pernah terungkap adalah mereka yang menjadi tumbal untuk ritual tersebut. Beberapa di antaranya adalah pekerja di gedung yang hilang tanpa jejak, terkorbankan oleh keputusan-keputusan gelap yang diambil oleh bos mereka. Lalu, pernah suatu kejadian. Di dalam sebuah mobil, ada sopir dan stafnya meninggal di sebuah jalan untuk menuju ke sebuah proyek milik si bos. Kemungkinan itu juga dijadikan sebagai tumbal, Mas Arif. Sampai hati-hati di sini.
Arif merasa hatinya berdebar kencang. Dia tidak pernah menduga bahwa bos mereka terlibat dalam ritual yang jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Ritual ini bukan hanya sekedar tradisi, tetapi sebuah cara untuk memanggil dan mengikat entitas gaib yang telah menguasai gedung tersebut. Semua kejadian aneh, suara-suara misterius, penampakan gaib, bahkan mobil yang bergerak sendiri merupakan manifestasi dari entitas tersebut yang terikat pada tempat itu. Setelah beberapa jam mengobrol, Arif pun bisa mengambil keputusan. Daripada seperti ini, akhirnya Arif menemui Komandan Dedi untuk mengundurkan diri dengan alasan ya seperti itu, ketakutannya dan tentang misteri gedung itu. Selesai. Semoga terhibur. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah dalam membaca ceritanya ya. Per kalimatnya salah gitu, maaf. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Sampai jumpa di Fakta Sejarah. Alhamdulillah, tetap di Fakta Sejarah.